Otan mau kasih tahu ke kalian sesuatu yang spesial nih. Dalam kitab suci umat Islam Al-Quran, ternyata ada beberapa nama-nama binatang yang disebutkan loh. Binatang-binatang yang disebutkan ini memiliki hikmah, sehingga bisa dijadikan bahan pelajaran untuk manusia. Kira-kira ada apa saja ya? Dan seberapa spesial sih mereka? Ayo Paman Editor, mainkan! Salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah burung gagak, teman. Sobat Otan ini diceritakan sebagai burung yang pintar karena kecerdasannya di atas rata-rata binatang lainnya. Saking cerdasnya, burung ini juga memberi contoh kepada manusia tentang bagaimana cara menguburkan jenazah. Kecerdasan mereka diperkuat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan logika untuk memecahkan masalah. Apa? Kalian gak percaya? Kalau begitu, Otan kasih lihat beberapa bukti kecerdasan mereka dengan berbagai tantangan ya. Yang pertama, Kak Gaby akan menghalangi makanan si gagak dengan wadah plastik ini, teman. Nah kan, si Raden langsung kepo-kepo. Dia langsung mengamati lubangnya dengan seksama sambil memikirkan cara untuk mengambil makanan di dalamnya. Sampai nongging-nongging gitu, Sob. Ketika sudah merasa aman, Raden lalu mencoba menyentuh, kemudian mendorong wadah plastiknya dengan paruh. Dan GPL, gak pakai lama, si Raden langsung yakin berani mengangkat wadahnya. Itu semua terjadi karena Raden mampu membuat kesimpulan setelah mengamati wadah ini tidak berbahaya kalau disentuh dan ternyata ringan ketika diangkat. Good job, Raden! Raden, kamu masih lapar gak? Otan masih penasaran nih. Kira-kira kalau makanannya di dalam air, kamu berani mengambil gak ya? Oke, Markibuk, mari kita buktikan. Nah, wadah pertama ternyata sama sekali bukan halangan buat kamu ya, Sob. Karena panjang paruhnya mampu menjangkau dengan mudah makanan di bagian bawah wadahnya. Coba kita cek di wadah kedua. Sepertinya kamu gak selera mencari akal makan di wadah kedua ya, Sob. Habis kepo-kepo melengos pergi aja. Mungkin karena Raden melihat posisi makanannya terlalu dalam. Maklum saja, Otan sengaja pakai wadah yang tinggi dan sempit, sementara airnya diisi full. Dan Raden akhirnya lebih memilih fokus makan di wadah ketiga. Meskipun jumlah airnya banyak, tapi Raden masih bisa memasukkan kepala dan menjangkau makanannya dengan paruhnya. Kok kayaknya Otan lihat barusan di matamu ada yang aneh sih? Teman di rumah ada yang lihat putih-putih bergerak gitu nggak di matanya tadi? Waktunya detektif Otan mencari tahu lebih dalam nih. Otan akan meletakkan makanan kesukaan si Raden di dalam toples berisi air penuh. Otan membuktikan, kali ini apakah Raden berani menyelam dan mengambil makanan yang di dasar wadahnya? Tentu saja berani dong. Tuh kan langsung nyebur. Om Editor, Otan mau lihat tayangan lambatnya dong. Raden tidak ragu-ragu mencelupkan kepalanya masuk ke dalam air, teman. Ini karena matanya memiliki selaput transparan yang berfungsi sebagai pelindung retinanya. Namanya nictitating membran alias selaput kedip. Prinsipnya persis seperti kacamata renang. Ketika masuk ke air, selaputnya otomatis menutupi seluruh matanya. Dan paruhnya akan mencapai sasaran dengan tepat. Karena matanya masih berfungsi untuk melihat di dalam air, teman. Ya, persis kayak kalau kalian lagi berenang pakai kacamata renang gitu deh. Nah, binatang selanjutnya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah semut, teman. Sobat Otan ini sangatlah spesial. Sampai-sampai namanya diabadikan dalam salah satu surah, yaitu An-Naml. Dari binatang semut ini kita bisa belajar tentang arti kebersamaan, kekompakan, serta kerjasama dalam kelompok.
Gak cuma kekompakan saja, tapi komunikasi antar semut juga sangat baik. Salah satunya saat mencari makanan. Saat siang hari, biasanya semut prajurit akan berpencar untuk mencari sumber makanan, teman. Mereka andalkan penciumannya untuk menemukan mangsa. Tuh kan, baru saja Otan bilang, Sobat Otan ini sudah langsung mendapatkan mangsa. Cakep! Semut rangrang dapat memangsa serangga yang 100 kali lebih besar daripada tubuhnya. Ketika menemukan mangsa, semut-semut lain akan membantu melumpuhkannya dengan cara menjepit dengan giginya. Biasanya mereka tidak akan langsung membawa makanan secara utuh ke dalam sarang, teman. Mereka akan potong terlebih dahulu hingga terdapat beberapa bagian. Setelah itu, barulah mereka akan bahu-membahu membawa potongan tersebut ke dalam sarang. Keren banget kan kerjasama tim ini? Kita bangga sama kalian, Sob. Saat angkut makanan, biasanya mereka akan ikuti jalur yang telah mereka buat, teman. Tapi tidak semulus saat berangkat. Saat perjalanan pulang, terkadang mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Salah satunya ini nih, jalur mereka terputus oleh 2 batang pohon yang terpisah. Gagal deh kalian bawa makanan ke sarang, Sob. Sepertinya mereka pantang menyerah, teman. Lihat yuk apa yang akan mereka lakukan. Keren! Ternyata mereka membuat jembatan hidup secara vertikal, teman. Semut yang berada di atas memberi kode untuk membuat jembatan hidup semut. Kemudian semut yang berada di bawah menumpukan diri untuk mencapai dahan yang berada di atas. Mirip panjat pinang ya, teman. Setelah jalur kembali tersambung, mereka langsung membawa potongan makanan ke dalam sarang. Cakep!